Ya, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan pembahasan dari tugas 4, materi bab 2. Minggu lalu Bapak kasih tugas yaitu 4 soal. Beberapa dari kalian sudah mengumpulkannya dan masih ada juga yang belum mengumpulkan sampai hari ini. Dan tugas itu apabila dikumpul saya tidak akan terima lagi. Nah, untuk itu kita akan mulai pembahasan kita dimulai dari nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan hubungan praktik demokrasi dan HAM dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau kamu sudah membaca kisah ini, kalau kamu sudah membaca pasal ini, kita menemukan bagaimana seorang penggarap anggur atau pemilik kebun anggur yang mencari pekerja atau memperkerjakan pekerja di kebun anggurnya, ya. Dan mereka yang bekerja di kebun anggurnya ada yang bekerja dari pagi hari, ada yang bekerja dari pukul 9 pagi, ada yang mulai bekerja dari jam 12 siang, dan ada pula yang bekerja dari jam 5 sore. Nah, setelah hari sudah mulai gelap, tibalah saatnya mereka untuk menerima upah mereka. Dan ternyata semua pekerja mendapatkan upah yang sama, yaitu sebesar 1 dinar. Ada yang tidak terima dengan upah tersebut karena orang yang bekerja di pagi hari merasa harus menerima upah yang lebih besar daripada orang yang bekerja terakhir atau orang yang masuk jam 5 sore. Dan mereka saling cemburu. Nah, kalau hal ini kita tarik dalam pemikiran kita atau dalam pemahaman kita sekarang ini, kita juga akan berpikir seperti orang yang bekerja terdahulu atau orang yang pertama kali bekerja pada pagi hari. Kita akan berpikir bahwa upah tersebut tidak adil. Selayaknya orang yang bekerja di pagi hari mendapatkan upah yang sama daripada orang yang bekerja dari jam 5 sore. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami konsep hari yang dipahami oleh orang Israel. Konsep hari yang dipahami oleh bangsa Israel yaitu selama matahari terbit atau selama matahari tampak, atau lebih jelasnya mulai daripada matahari terbit sampai matahari terbenam, itu 1 hari. Jadi ketika seorang bekerja dari jam 9 pagi, matahari masih terbit atau matahari masih ada, sampai matahari terbenam, itu hitung 1 hari. Atau ketika seorang bekerja dari jam 12 siang, matahari masih terbit atau matahari masih tampak sampai matahari terbenam, itu dihitung 1 hari. Atau ketika seorang bekerja dari jam 5 sore sampai matahari terbenam, itu tetap dihitung 1 hari. Jadi perhitungan hari bukan perputaran jamnya. Jadi hitungan hari yang dipakai bangsa Israel pada saat itu adalah selama matahari masih tampak, jam berapapun itu sampai matahari terbenam, itu dihitung 1 hari. Nah, itu sebabnya seorang tuan atau si pemilik kebun anggur memberikan upah yang sama kepada mereka karena dia merasa setiap pekerjanya bekerja selama 1 hari.
Ingat, hari yang dipahami oleh bangsa Israel bukan hari seperti yang kita pahami dari pagi sampai sore. Tetapi hari yang dipahami oleh bangsa Israel selama masih terang, jam berapapun itu, sampai matahari terbenam, itu dihitung satu hari. Nah, ketika kita memahami hal ini, kita mengerti kenapa si pemilik kebun anggur memberikan upah yang sama. Jadi kita tidak bisa menyanggah atau kita tidak bisa mengatakan bahwa si pemilik kebun anggur merampas hak atau memilih kasih. Nah, itu sebabnya di sini saya katakan bahwa hubungan demokrasi dan HAM dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 adalah adanya kesetaraan dan tidak merampas hak siapapun. Ya. Jadi adanya kesetaraan dan tidak merampas hak siapapun. Kesetaraannya adalah mereka semua mendapatkan upah yang sama dan tidak ada hak-hak dari setiap mereka yang dirampas oleh si pemilik kebun anggur. Dengan kata lain, si pemilik kebun anggur adalah Tuan yang adil. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Soal nomor 2, apakah praktik dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 adalah keberpihakan atau keadilan? Maaf ya, di situ tulisannya leadilan. Tapi itu salah ketik, artinya adalah keadilan. Nah, ketika penjelasan itu saya jelaskan tadi, menjawab soal nomor 2 kita sudah paham. Ternyata yang di sana adalah praktik yang diterapkan oleh si pemilik kebun anggur itu bukanlah keberpihakan, tapi keadilan atau persamaan hak yang harus diterima oleh setiap orang. Persamaan hak yang harus dimiliki oleh pekerja-pekerja yang diperkerjakannya. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam bilangan 35 ayat 9 sampai 34 terdapat kota-kota perlindungan. Jelaskan kegunaan dari kota-kota perlindungan tersebut. Oke, saya rasa kalau kamu membaca ayat tersebut atau membaca pasal tersebut, kamu pasti bisa menemukan kegunaan dari kota-kota perlindungan tersebut. Ya, kegunaan dari kota-kota tersebut adalah untuk melindungi seseorang yang telah melenyapkan nyawa orang lain dengan tidak sengaja. Ingat, kegunaan dari kota-kota perlindungan tersebut adalah untuk melindungi seseorang yang telah melakukan atau yang telah melenyapkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja maksudnya ya tidak ada unsur permusuhan, tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur niat jahat di dalam hatinya, murni karena ketidaksengajaan. Dan hal itu di luar kendalinya. Maka seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja berhak melarikan diri ke 6 kota yang sudah ditetapkan, yaitu kota-kota perlindungan. Tetapi apabila mereka keluar dari kota itu sebelum imam besar mati, maka si penuntut darah berhak menghabisi atau menuntut darah kembali atas orang tersebut. Jadi nyawa tetap ganti nyawa apabila dia keluar dari kota perlindungan tersebut. Jadi sampai kapan si pembunuh itu atau yang melenyapkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja, sampai kapan dia berada di kota perlindungan tersebut? Sampai imam besar mati. Sebelum imam besar mati,
dia akan tetap berada di sana sampai imam besar mati. Nah, ini juga sebenarnya sebuah hukuman karena ketidakbebasan yang dia alami atas pelarian dia. Hanya dia tidak dilenyapkan hidupnya. Nah, jadi kegunaan dari kota-kota perlindungan tersebut adalah untuk melindungi seseorang yang telah melenyapkan atau yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak disengaja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nomor 4, berikan pendapat kamu berkaitan dengan bilangan 35 ayat 9 sampai 34, apakah merampas HAM atau melindungi demokrasi? Ya, sama seperti hal tadi, apabila kita membaca ayat ini atau pasal ini, kita akan bisa menemukan di sana ada dua kategori yang dikatakan membunuh, yaitu membunuh dengan disengaja dan membunuh dengan tidak disengaja. Membunuh seseorang yang telah menghabisi orang lain atau mengambil hak seseorang dengan paksa, mengambil hidup seseorang dengan paksa, itu berarti dia merampas HAM. Ya, itu sebuah pelanggaran HAM. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa melihat persoalan ini dari perspektif orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja, tapi kita harus melihat perspektif dari kesalahan orang yang melakukan pembunuhan dengan disengaja. Nah, jadi apakah mereka merampas HAM? Iya. Dan kemudian seseorang yang membunuh tidak disengaja atau menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak disengaja, mereka melindungi demokrasi, atau dapat dikatakan melindungi kebebasannya, menjamin kebebasannya. Ingat, bukan berarti mereka tidak menerima hukuman. Mereka tetap menerima hukuman selama mereka di tanah pembuangan atau di tanah perlindungan. Itu sebuah hukuman, sama halnya seperti kita sekarang ini. Seorang yang membunuh dengan direncanakan pasti hukumannya lebih berat dengan orang lain yang menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak disengaja. Seorang yang melakukan pembunuhan berencana, hukumannya paling tidak pidana seumur hidup atau paling berat pidana mati. Tetapi seseorang yang melakukan pembunuhan atau yang menghilangkan nyawa orang lain tidak disengaja, kita pasti akan ada keringanan hukuman dan tidak mungkin mendapat hukuman mati. Nah, jadi apakah merampas HAM atau melindungi demokrasi? Ya, kalau kita melihat dari perspektif orang yang melakukan pembunuhan dengan disengaja, itu merampas HAM. Kalau kita melihat dari perspektif seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak disengaja, itu melindungi demokrasi. Nah, demikian, apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat pribadi ke Bapak. Nanti akan Bapak tanggapi. Terima kasih, sekian, shalom.